betapa seorang penipu itu selalu kok inkonsisten. Tidak ada konsistensinya. Dulu dosen Kasmujo dosen pembimbing skripsi, sekarang dosen pembimbing akademik. Nggak tahu bulan depan mungkin nggak tahu. Ya, entah dosen apa nanti perannya Kasmujo ini. Tergantung si Joko Widodo. Ya, biasa. Seorang penipu pasti berubah-ubah terus. Penipu itu berubah-ubah terus. Anaknya juga menipu, si Samsul. 19 juta lapangan pekerjaan. Kemanakah itu 19 juta itu? Apakah sudah ada 10.000 dia ciptakan lapangan pekerjaan? Ya, si Asam Sulfat itu. Oleh karena itu, kita harus hancurkan, hentikan dinasti Joko Widodo ini sekarang juga. Makzulkan itu, hentikan itu. Anak haram konstitusi, si Gibran Samsul Fufu Papa itu. Gitu. Ya, karena bukan ini cita-cita para pahlawan kita menciptakan dinasti-dinasti kayak gini. Ya. Sudah nggak ada apanya untuk-untuknya. Ya, pakai otak-atik. Mahkamah apa undang-undang lagi lewat paman Unspan, Mahkamah Konstitusi. Untuk apa keluarga seperti ini dipelihara negara? Ya. Cie, ada yang pergi mendatangi dosennya karena tanggal 22 Mei nanti akan ada sidang perdana. Ya, paling tidak kan ada omon-omon begini, nanti begini Pak, nanti begini, nanti ada begini, kan begitu. Ya kan ahlinya untuk begitu. Untuk otak-atik kan begitu. Jadi nanti di sidang, jadi jangan terlalu berharap banyak. Karena apa? Undang-undang mengenai penggunaan jasa palsu sudah dibuang di Undang-Undang Cipta Karya. Omnibus Law sudah dihapus. Ya. Jadi walaupun nanti umpama itu palsu atau apapun tidak akan berdampak di pidananya. Tetapi di sini kita ini bicara mengenai integritas loh, ya mengenai kejujuran. Kita tahu ya orang yang suka lihat gini itu adalah orang yang tidak jujur. Ya. Itu adalah video Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademik semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada, IR Kasmujo. Jokowi mengaku kedatangannya untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo yang turut digugat soal ijazah palsu. Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya, kata Jokowi. Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk ex-dosennya itu mengingat usia yang tidak lagi muda. Namun, kata Jokowi, Kasmujo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM. Saat di sana, Jokowi juga mengaku sempat bernostalgia dengan Kasmujo mengenai pelajaran saat kuliah. Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di UGM, Kasmujo. Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmujo yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmujo. Sementara itu, saat ditemui wartawan di kediamannya di Pogung Kidul RT02 RW 25 Sleman, Kasmujo mengaku tidak siap menghadapi gugatan tersebut. Dia mengatakan terkait nanti di proses persidangan, dia sudah berkoordinasi dengan pihak Dekanat Fakultas Kehutanan. Nantinya semua yang berkaitan dengan proses persidangan diserahkan ke fakultas. Ketemu dosen pembimbing gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat
beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia. Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Saya kayu satu persatu, ini kayu apa? Oh, merbau, ini kayu apa? Kayu jati, oh ini kayu apa? Kayu mauni. Baunya seperti apa? Beliau Pak Insinyur Kasmujo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin sempat cerita tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya, beliau ya, biasa saja. Pak, kalau polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, ini memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Siap. Kemarin di Barreskrim juga sudah hampir 90% Pak. Ya supaya tahu ya, di Barreskrim itu ada aduan dari seseorang, sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, beda lagi. Siapa Kak? Kemarin waktu ke Barreskrim yang terakhir itu kenapa mengutus adik ipar Pak? Kan nggak datang langsung ke Dia akan menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi ya saya datang. Nah, ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Siap. Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Barreskrim? Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan, kemudian kita ambil. Seluruh ijazah Pak? Iya. Mulai dari SD sampai kuliah? Masih di sana yang SMA sama yang kuliah. Oh ya, siap. Mengapa harus melibatkan banyak orang untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada? Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai, dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban. Pernah masuk penjara yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Edi Sujana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk penjara apabila tidak ada perdamaian antara Jokowi dengan pihak-pihak terlapor menyelesaikan secara restoratif justice. Yang pertanyaan bagi saya itu adalah mengapa harus serumit dan seruat ini hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada dan benar-benar asli. Mengapa Pak Jokowi tidak datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang negarawan, menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli, menyerahkan ke publik, nih siapa yang mau uji silakan uji, ijazah saya benar asli, ijazah saya benar dikeluarkan UGM, ini buktinya. Persoalan
selesai kalau itu dulu dilakukan. Kalau sekarang itu dilakukan, ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan ini sudah terlanjur rumit, terlanjur ruwet ya. Karena Pak Jokowi bertahan terus menutupi, menyembunyikan ijazah asli ini, akhirnya mengundang orang untuk terus curiga. Ini adalah permainan yang menurut saya tidak elok dari seorang pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi membiarkan publik, membiarkan banyak rakyat bertanya-tanya dan terus memperguncingkan, menggosipkan tentang keaslian ijazahnya. Padahal ada cara mudah, ada cara yang sangat gampang. Pak Jokowi tinggal selesaikan dulu, menunjukkan dan menyerahkan. Oke, ini siapa publik yang mau menguji, saya serahkan. Ini adalah asli, ini benar dikeluarkan UGM. Semudah itu sebetulnya kalau kita kembali ke peribahasa zaman dulu. Ya orang-orang tua kita yang bijak mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Tapi sekarang Pak Jokowi memilih sebuah langkah yang membuat publik terus teraduk-aduk emosinya. Bahkan sekarang saya melihat kemarin Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang sudah sepuh. Kalau kunjungan itu terlepas dari ijazah-ijazah palsuan yang diduga itu, dan Pak Jokowi hanya sebagai sisi kemanusiaan datang mengunjungi dosen pembimbingnya dulu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk opini politik bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki dosen pembimbing. Ini sangat memprihatinkan. Pak Kasmujo yang sudah sepuh, untuk apa lagi diseret-seret pada persoalan ijazah asli Pak Jokowi ini? Nanti orang akan menjadi curiga, wah jangan-jangan Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo nanti kalau dipanggil saksi supaya bicara begini, bicara begini, bicara begini, bicara begini. Akhirnya akan dituduh sedang mengarahkan saksi. Aduh, aku itu kehabisan kata-kata ya. Kenapa tidak menempuh jalan yang mudah, jalan yang gampang, negarawan, selesai. Dan justru itu akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang bapak bangsa. Sebagai seorang pemimpin. Tetapi Pak Jokowi memilih menempuh jalan berliku, bahkan harus menumbalkan rakyat masuk penjara. Saya menganggap itu tumbal dari sebuah situasi yang seharusnya mudah, tapi dibuat menjadi rumit. Saya berharap Pak Jokowi bisa lebih bijaksana dalam hal ini. Emosi bangsa ini teraduk-aduk hanya persoalan ijazah Bapak. Dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi saya.